Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi pada video kali ini kita dari kelompok 1 akan membahas tentang yang pertama sejarah lahirnya PBB, yang kedua sejarah masuknya Indonesia ke PBB, dan yang ketiga adalah peran Indonesia di PBB. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cubidi Kenas Rahman. Saya Dia Pergi Salam. Saya Yusuf Suryo Kanyana Putra. Saya Ajal Fikri. Saya Gibran Mahathir. Saya kan sama saya di Faura. Saya Salsabila. Dan ada 4 orang yang tidak hadir dalam perkenalan, yaitu Rizlina, Nisa, Wika, dan Sri Matona. Selamat menyaksikan. Pembentukan PBB tidak bisa dilepaskan dari organisasi internasional pertama di dunia, yaitu LPB. LPB dibentuk pada tahun 1919 dan dibubarkan pada 1946. PBB berdiri karena LPB kesulitan untuk menghadapi konflik dunia setelah Perang Dunia Pertama. Bahkan Perang Dunia Kedua pun terus terjadi dan sulit untuk dihentikan. Menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, negara-negara kubu sekutu sepakat membentuk organisasi yang menangani urusan antar negara. Usulan ini pertama kali disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin, dan Perdana Menteri Inggris, yaitu Winston, ketika menandatangani program Atlantik pada Agustus 1941. Pada 1 Januari 1942, deklarasi by United Nations ditandatangani oleh 26 negara. Disinilah Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet atau biasa disebut Big Three merancang struktur dan fungsi PBB. Jadi di sini saya akan membahas proses berdirinya PBB. Perumusan berdirinya PBB mulai berlangsung pada 21 Agustus sampai 7 Oktober 1944. Dalam konferensi Dumbarton Oaks di Washington, para diplomat 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet bertemu dengan diplomat Cina. Negara 4 besar atau Big Four ini merumuskan tentang tujuan, struktur, dan fungsi PBB. Kemudian, dalam konferensi Yalta, pertemuan Big Three di Crimea pada Februari 1945 melahirkan dasar PBB. Mereka juga menyepakati bahwa PBB akan meneruskan kerja dan mandat LPB. Pada 25 April 1945, perwakilan 50 negara hadir dalam konferensi PBB tentang organisasi internasional di San Francisco. Perwakilan negara yang hadir dalam pertemuan tersebut berdiskusi soal masalah dunia dan peran PBB, utamanya soal politik, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Mereka juga membahas soal status koloni dan negara-negara binaan, begitu pula pertahanan dan dominasi negara-negara adikuasa dan kesetaraan. Hal ini dituangkan dalam piagam PBB yang ditandatangani pada tanggal 26 Juni 1945 dan diumumkan pada 24 Oktober 1945. Pembukaan dari piagam PBB menyebutkan tujuan PBB untuk 1. Menyelamatkan generasi yang mendatang dari bencana perang. Yang kedua, menegaskan keyakinan akan hak manusia. Yang ketiga, membangun kondisi di mana keadilan dan kehormatan atas kewajiban yang timbul dari perjanjian dan hukum internasional dapat dipertahankan. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas. Udah segitu aja. Didirikannya PBB tentu bukan tanpa sebab. Negara-negara pendirinya memiliki tujuan khusus dalam membentuk organisasi ini. Di sini saya akan memaparkan tujuan-tujuan didirikannya organisasi PBB. Yang pertama, menjaga dan memelihara keamanan dan perdamaian internasional. Yang kedua, mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa dan negara. Yang ketiga, bekerja sama dalam menyelesaikan masalah internasional seperti ekonomi, sosial budaya, kemanusiaan, dan penanggulangan bencana. Yang keempat, menjadi pusat penyelarasan dan tindakan dan harmonisasi tindakan bangsa-bangsa agar dapat mencapai tujuan bersama. Setelah melalui kemerdekaan, Indonesia terus melakukan diplomasi dengan negara-negara lain. Seperti yang kita ketahui bahwa diakuinya negara tersebut menjadi sebuah negara adalah adanya pengakuan baik secara de facto maupun de jure. Baik secara de facto yaitu negara tersebut diakui oleh negara lain dan juga negara tersebut
ikut melakukan kegiatan-kegiatan internasional. Maka dari itu Indonesia mengikuti organisasi-organisasi internasional, diantaranya adalah PBB. Sebenarnya ada alasan-alasan yang melatar belakangi Indonesia masuk ke PBB. Nah, maka dari itu kami berempat akan menjelaskan mulai dari tujuan Indonesia masuk PBB dan alasan Indonesia masuk ke PBB. Apa sih alasan Indonesia masuk ke dalam organisasi PBB? Pada tahun 1945, setelah kemerdekaan Indonesia diumumkan, Indonesia masih dalam kondisi yang tidak stabil dari segi ekonomi, politik, dan keamanan. Maka dari itu, Indonesia membutuhkan bantuan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diperoleh dari dalam negeri sendiri, dan juga dalam rangka mencapai tujuan nasionalnya. Selain untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan nasionalnya, tujuan lain Indonesia masuk dalam organisasi PBB adalah untuk menunjukkan keberadaannya di dunia internasional sebagai negara yang sudah merdeka. Salah satu dari berbagai kerjasama yang dilakukan Indonesia adalah masuknya Indonesia ke dalam organisasi PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sini saya akan menjelaskan masuknya Indonesia menjadi anggota PBB. Pada tanggal 28 September tahun 1950, Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal PBB. Pada surat tersebut juga ditekankan bahwa Belanda telah menyerahkan kedaulatannya ke Indonesia atau Republik Indonesia Serikat. Alhasil pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 Indonesia kembali menjadi Republik Indonesia. Selain itu juga dilampirkan di piagam bahwa Indonesia menyatakan Indonesia siap menjalankan kewajiban dan menghormati semua negara yang ada di dalam PBB apabila diterima. Setelah itu, Sekjen PBB memberikan surat permohonan Indonesia ke seluruh anggota. Setelah itu, alhasil Indonesia diterima pada tanggal 28 September, Indonesia pun diterima menjadi anggota ke-60. Cukup sekian. Keluarnya Indonesia dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965. Dikarenakan pada saat itu hubungan Indonesia dengan Malaysia sedang tidak baik, dan Indonesia menganggap bahwa Malaysia tidak memenuhi syarat dalam menjadi anggota tidak tetap DKPBB. Hal ini memberikan konsekuensi yang tidak ringan, sehingga Indonesia jauh dari perseteruan politik internasional dan bantuan dari PBB, hingga dikucilkan dari pergaulan internasional. Lalu kembalinya Indonesia menjadi keanggotaan PBB. Pada tanggal 19 September 1966, Indonesia memberitahukan maksudnya kepada Sekjen PBB. Hingga pada tanggal 28 September 1966, Indonesia akhirnya kembali menjadi keanggotaan PBB. Peran Indonesia dalam organisasi PBB. Pertama, Indonesia berperan sebagai Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia terpilih menjadi DKPBB sebanyak 4 kali. Periode pertama pada tahun 1974 hingga 1975. Periode kedua pada tahun 1995 hingga 1996. Periode ketiga pada 2007 hingga 2009, dan periode keempat pada 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020. Terpilihnya Indonesia sebagai DKPBB disebut sebagai kepercayaan masyarakat internasional atas diplomasi Indonesia. Indonesia memperoleh 144 suara dari 193 negara anggota PBB. Dari pemilihan anggota DKPBB periode 2019-2020 dalam Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat 8 Juni 2018. Selain Indonesia, terdapat 4 negara anggota PBB lainnya yang juga menjadi anggota DKPBB di periode 2019-2020. Negara-negara tersebut adalah Afrika Selatan, Belgia, Republik
Dominika, dan Jerman. Selama keanggotaan di periode 2019-2020, Indonesia menerapkan 4 isu prioritas dan 1 isu perhatian khusus. Indonesia diproyeksikan akan menjadi presiden DKPBB 2 kali, yaitu pada bulan Mei 2019 dan bulan Agustus atau September 2020. Indonesia juga memegang tanggung jawab untuk menyusun dokumen sidang DKPBB. Di samping itu, Indonesia akan menjadi ketua pada sejumlah badan subsidiar atau komite terkait penanggulangan terorisme dan non-proliferasi. Sekian. Peran kedua yaitu misi Garuda. Kontingen Garuda atau pasukan Garuda merupakan pasukan gabungan yang terdiri dari TNI dan Polri yang ditugaskan untuk menjaga perdamaian di negara lain. Pasukan ini dibuat pada tanggal 5 November 1946 oleh Sekretaris Jenderal PBB. Indonesia ikut dalam perdamaian tersebut mulai dari misi Garuda 1 sampai misi Garuda 31. Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 dari 124 negara. Saat ini pemerintah Indonesia sudah mengirimkan 2.843 personil TNI dan Polri. Dalam hal ini Indonesia melakukan mandat konstitusi yang melaksanakan Indonesia perlu ikut dalam ketertiban dunia. Yang ketiga merupakan Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting merupakan perundingan perdamaian antara Vietnam dan Kamboja yang difasilitasi oleh Indonesia. Pertemuan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama dilakukan pada Juli 1987 dan pertemuan kedua yang dilakukan pada Februari 1989. Akhir dari perundingan panjang ini yaitu berakhirnya perang antara Vietnam dan Kamboja dan mereka pun berdamai. Peran Indonesia dalam PBB yang keempat adalah dengan menjadi anggota ILC. Indonesia mencatat prestasi dengan diterimanya mantan Menteri Luar Negeri Mokhtar Kusuma Atmaja sebagai anggota International Law Commission atau yang lebih dikenal sebagai ILC pada periode 1992 hingga 2001. Beberapa hal yang dilakukan juga antara lain mengirimkan duta besar ke beberapa negara dan menerima duta besar dari negara lain yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. Lalu mendukung gerakan zona bebas nuklir di negara-negara ASEAN dan terakhir mendukung terselenggaranya ASEAN Free Trade Area atau yang lebih dikenal sebagai AFTA. Lalu peran Indonesia dalam PBB yang kelima adalah dengan menjadi pelopor gerakan non-blok atau yang lebih dikenal sebagai GNB. GNB mempunyai arti khusus bagi bangsa Indonesia sebagai negara netral. Sesuai politik luar negeri yang bebas dan aktif, Indonesia memilih menentukan jalannya sendiri dalam upaya membantu tercapainya perdamaian dunia dengan mengadakan persahabatan segala bangsa. Selain itu, Indonesia juga salah satu pendiri GNB, juga setia dan memegang teguh prinsip aspirasi GNB. Sikap ini secara konsisten diterima oleh Indonesia dalam kiprahnya pada masa kepemimpinan 1992 hingga 1995. Menjadi anggota Dewan HAM. Dewan HAM PBB yang berkedudukan di Jenewa merupakan organ antar pemerintah di PBB yang terdiri atas 47 negara anggota PBB dan bertanggung jawab untuk memperkuat kemajuan dan perlindungan HAM di seluruh dunia. Indonesia berhasil memperoleh dukungan suara dari 174 negara dan terpilih kembali menjadi anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020 sampai dengan 2022. Terpilihnya Indonesia merupakan bentuk pemenuhan mandat konstitusi dan penegasan komitmen Indonesia dalam penerapan norma HAM global, tidak hanya di tingkat global melainkan juga di tingkat regional dan nasional. Kemudian ada Konferensi Asia Afrika KAA. Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika diawali dari ide Soekarno yang disampaikan oleh Ali Sostromijojo pada Konferensi Kolombo. Idenya datang karena setelah Perang Dunia Kedua,
di konferensi Kolombo yang diadakan di Sri Lanka. Pemikiran untuk penyelenggaraan KAA menjadi bahan pembicaraan utama, dan KAA pun akan dilaksanakan di Bandung pada bulan April 1955. Konferensi ini menghasilkan Dasar-Sila Bandung. Yang dapat kami sampaikan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.